Salam, salam sade, salam weekend, salam hari Sabtu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening di weekend ini. Dan nggak gimana berubah market kripto kemarin dengan hari ini ya. Lebih kurang hampir sama, cuma volume yang agak drop, volume transaksi ya udah weekend seperti biasa ya. Nah, kalau kita lihat pergerakan kriptonya sih ya sideways, nggak gimana berubah kemarin dengan hari ini. Dan BTC DOM-nya sama ya, BTC DOM-nya masih sama di 58,5. Jadi altcoin nggak gimana, kita justru berharap BTC DOM turun baru altcoin bisa lebih bernafas kan. Kemarin untung gua kemarin dapat rezeki ya. Tapi untung habis gua TP, cuma gua TP gua sisain, sisanya kena tendang dimakan, sisa 20-an%. Saya kira mau, tapi udah tuh dikocok, sempet kocok. Ya udahlah, saya nggak mau masuk. Padahal kalau saya masuk lagi pas dia hajar ke atas itu bisa dapat lagi. Kalau cuma saya pikir udah ada rezeki dikit, ya udahlah. Nggak di ini, udah masuk weekend juga. Kemarin saya pikirkan mau makanya ya rezeki dikit lah ada untuk saw ya. Dan di Sabtu ini kalau kita lihat bentar market ya, berita sih pada ini Elon Musk ya, akhirnya dia launching SpaceX IPO. Kemarin itu si Elizabeth Warren mau jegal dia. Elizabeth Warren lobby itu suruh stop, jangan di-launching, dipertanyakan ini tuh mau jegal gitu ya. Ternyata gagal. Si Elizabeth Warren nih, si betina sakit satu itu temennya si Gary Genseth ya. Dan di launchingnya SpaceX IPO untuk pertama kali dalam histori ya, IPO ya hit nilainya valuation 2 triliun, gila ya. 2 triliun. Forbes menobatkan pertama sebagai triliuner ya, untuk Elon Musk, gila. Tapi ya itu proyek gede sih ya. Udah itu SpaceX, makanya banyak yang tertarik. Tapi yang berduit jangan FOMO kondisi ini, karena ada saya dengar juga ini ada yang pumpnya itu olahan juga, fake money katanya. Nanti ya orang-orang yang atas main juga sih kayaknya ya. Jadi jangan FOMO ya. Sahamnya lumayan mahal gitu ya, per lembar berapa juta tuh ke uang Indo. Jadi hati-hati, jangan masuk lagi gitu-gitu, jangan. Nanti tunggu udah hilang hype-nya, Anda mau masuk baru ini. Kan dia SpaceX proyek panjang, memang masih menjanjikan, pasti menjanjikan, karena dia si Elon Musk ini, SpaceX ini nanti proyek kedepannya itu gede itu ya, untuk di bulan atau di Mars gitu ya. Cuman sekarang ini lagi hype ya, jangan FOMO, hati-hati, ada yang ngolah juga gitu ya kabarnya. Anyway, kita lihat dulu market kripto. Market cap-nya 2 triliun, 17. Fear and Greed naik sedikit, udah mendekati, kemarin 18 sekarang 19 Extreme Fear. Udah hampir keluar dari Extreme Fear masuk ke Fear ini ha. Kalau 20 di borderline udah hitungan Fear ini. Ini di garisnya ini ya, Extreme Fear-nya ya. Udah hampir keluar dari Extreme Fear ini ya. Altcoin season 46%, BTC DOM tidak berubah, kemarin dan hari ini sama 58,5. Volume drop ya, biasalah Sabtu ya. Tapi kadang Sabtu hijau berarti agak anomali. Kalau udah begini nih normal. Kalau udah Sabtu ya, ini dia volume drop. Apalagi kemarin Jumat di launching IPO kan orang lebih tertuju ke SpaceX. Wah,
newsnya di mana-mana SpaceX kan IPO. Makanya volume pasti ya drop lah ini ya. Volume transaksi hampir 8% turun 7,8%. Volume transaksinya drop. Sekarang ada di 70,5 billion volume transaksi untuk kripto ya. Dan saya buat video sekarang BTC di 63.480, Ethereum 1663 ya. XRP, Solana 6672. Kok bahas Solana udah? Ya Solana santai aja, yang sangkut sabar. Anda harus ini, Solana ini kalau belum dimainkan paus, Anda mau teriak mau gimana ya nggak bisa. Terus Anda suruh siapa, saya nggak bisa, saya bukan paus gitu ya. Tapi kalau yang whole Solana ini, kalau Anda punya uang dingin ya santai, yang nggak punya uang dingin ya itu resiko lah. Kenapa? Udah hukumnya dari dulu, dari awal saya buat channel ini bahas kripto, saya udah selalu ingatkan, main kripto tuh harus pakai uang dingin, jangan pakai uang usaha, jangan pakai uang panas ya. Jadi kalau Anda apalagi pakai uang usaha ya itu masalah Anda gitu. Dan market ini lagi lemot, ya harus sabar. Cuma kalau whole Solana dulu aja sebelum jadi coin reserve dia bisa bounce gitu ya, walaupun ditimpa kasus dulu FTX si Kribo itu ya, ternyata ini kuat dia. Jadi udah lewat ujian itu sebelum jadi reserve. Nah sekarang apalagi udah jadi reserve. Nah saya aja ada coin hold ini sangkut, saya tenang karena saya yakin gitu, karena udah melewati, ada historinya si Solana ini. Cuma kalau Anda yang sangkut terus pantat Anda kempot-kempot kayak pantat ayam, itu berarti Anda pertama masuk di kripto nggak siapkan mental, kedua nggak ikuti aturan main, harus pakai uang dingin ya. Anda pakai uang usaha itu ya Anda punya resiko, you take the risk, oke? Yang jelas Solana masih fine, masih oke. Terus Hyperliquid, kok hype gimana? Tolong bahas dikit. Ini koin baru, saya nggak tahu. Ini kadang yang gigi ini hype naik juga kan. Nanti tiba-tiba ada masalah terjadi, kayak misalnya Luna, ya kan? Ini bisa aja, nih Hyperliquid ini bisa aja ya terjadi kayak kasus Luna lagi atau apa kedepannya nanti di masa winter bearish time, bisa aja. Jadi saya nggak tahu. Cuma wanti-wanti ya, saya nggak tahu. Ini namanya koin baru ya. Di belakang ini apa behind the scene yang tersembunyi, kadang kita nggak tahu, belum teruji gitu. Kalau kayak Solana tadi saya bahas itu udah teruji, udah melewati kasus per kasus, dinginnya winter bearish time ya, udah melewati, dan paus di sana ngolahnya juga bagus. Jadi makanya itu belum jadi coin reserve lagi saat itu ya. Nah jadi apalagi udah jadi reserve ya tenang kalau untuk Solana. Nah Hyperliquid no guaranteed ya. Ya kelihatan sementara bagus Hyperliquid ya, dan cukup menyita perhatian si Sejet ya, kesedot. Maka Sejet buat tandingannya Aster kan, tapi juga nggak gimana ini. Aster tandingannya udah mulai lemot, seperti yang saya bilang waktu mau di launching kan, wah Aster bub. Ini udah lemot Aster gitu ya. Itu olahan si Changpeng Chow lah ya. Si Sejet ya. Jadi maka saya bilang jangan temakan FOMO, sesuatu yang baru dimainkan, news mereka olah, mereka pump gitu. Kalian jangan ini, nanti jadi sangkuter. Tunggu nanti dia udah
lemot, kalau interesting, kalau kita tahu dia proyek baru, bagus, baru kita masuk, ya. Sama seperti SpaceX, walaupun Elon Musk tahu dia akan garap besar ini itu, tapi ada yang ngolah market, ada yang akan buat sangkuter gitu. Nah, di situ kitanya harus sabar, tunggu. Kalau yang tertarik mau masuk saham SpaceX, mau ini invest di situ, tunggu dia reda dulu, ya. Dan market hari ini ya santailah, kita nggak trade, cuma sedikit bahas soal IPO ini. Dan terus ada yang tadi sebelum saya baca komen, kalau gimana minggu depan ya pertemuan ini penting minggu depan ya. Minggu depan untuk Jepang juga 50-50 ya, banyak yang berharap, kalau news berharap dia high rate sesuai, karena dia bilang target ininya sebelumnya waktu awal tahun itu kan pas ganti si new governor Ueda ini, dia kemungkinan targetnya 1%. Ya bisa aja pertemuan ini karena yen melemah dinaikkan ke 1%, bisa aja, tapi belum tahu juga gitu. Ini kan kemarin saya ada cerita kalau si Uedanya masuk rumah sakit, gubernurnya dia nggak attend pertemuan FOMC Jepangnya ini ya. Bisa aja high rate ini ketunda, itu bisa juga. Atau berjalan sesuai skenario. Jadi nggak tahu. Saya nggak ada orang dalam, saya nggak tahu. Tapi ya 50-50 lah buat saya ya. Nah, efeknya untuk yen gimana? Yen andai kata dinaikkan rate, ya, dia punya interest rate naik, ya yen menguat, mungkin dolar agak drop dikit gitu, ya, karena bisa sering kalau dia menguat itu dolar agak drop gitu, dan akan banyak duit masuk juga gitu, ya, karena mereka mau yang punya duit, orang-orang berduit, mereka cari ini kan persenan gitu. Itu satu hal ya. Efek ke kripto ya, untuk yen enggak sih, belum ngefek gitu ya. Ke USD ngefek. Itu kadang ada efek ke logam mulia gitu. Ya. Dan terus juga FOMC USA ya. USA saya agak yakin, walaupun di berita apakah dia akan high rate ini itu enggak sih, belum. Kita mau lihat ini untuk pertama kali si Kevin Walsh ini setelah dia menjabat, ini pertama kali FOMC nanti lihat dia speak apa ya. Dia mau speak apa, kita nangkap dulu nanti apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau ada kok gimana nanti dia, ya belum tahu, karena belum tahu apa yang dia speak gitu ya. Jadi kalau Anda mau suruh saya bahas, saya juga nggak tahu mau bahas apa sebelum nanti dia ngomong, kan gua nggak tahu apa yang dia pikirkan, apa yang mau dia ngomong ya kan. Bukan saya aja, orang dalam Fed aja nggak tahu juga apa yang akan dia sampaikan. Itu kan cuma ada di pikiran dia gitu nanti ya. Atau ada, kalau dia patuh sama Trump, ada orderan apa, karena kelihatan dia juga masih agak denger Trump ya, karena dia nggak ini, dia masih bilang kita lihat inflasi ini dari sudut pandang lain gimana kalau begini begitu. Jadi kelihatan agak cari celah juga dia gitu. Dia nggak, oh inflasi kita udah naik tinggi, kita harus begini, harus, belum kelihatan hawkishnya gitu ya. Nah, jadi kita lihat nanti untuk pertama nanti di minggu depan itu FOMC meeting, pasti setelah decision terus kan ada speak dia, baru nanti kita lihat apa yang dia speak, apa yang dia sampaikan ya. Di situ kita tangkap si clue-clue
apa dia to the point atau kadang kasih clue-clue, ya kan, seperti si Jerome Powell. Si Jerome Powell ini orang yang bukan to the point, lebih banyak clue. Kita coba nangkep apa tuh, apa maksudnya, ya kan, kalau dia ngomong gini gitu. Jadi apalagi si Jerome Powell dulu lebih banyak ngeles juga gitu kan. Jadi ya lihatlah nanti di minggu depan ya gimana Kevin Walsh, apa yang dia sampaikan. Tapi saya pribadi yakin dia akan stand di Trump side karena memang dia disiapin itu untuk apalagi pemilu ini gitu ya. Jadi saya yakin gitu karena dari dia awal dia dilantik, dari speak-nya itu dia tidak untuk challenge Trump, untuk crush Trump, belum ada kelihatan sama sekali gitu. Ya, jadi ya lihat aja nanti apa yang dia speak untuk pertama kali di FOMC meeting minute dalam jabatan dia. Nah, di situ nanti baru kita kaji apa yang dia sampaikan. Oke, itu aja pembahasan di hari Sabtu ini. Salam Syaryo dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Imana. Haleluya.